Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman sekalian, ini keadaan rumah aku yang lagi berantakan banget. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku, yaitu deep cleaning. Jadi ini rumah aku yang 2 minggu enggak aku beresin ya teman-teman. Jadi aku terlalu sibuk sama toko yang baru aku buka. Nah, ini keadaan TV aku yang 2 minggu nggak diberesin. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Debunya Masya Allah tebal sekali. Dan di sini aku akan tunjukin ke teman-teman kalau kipas itu enggak dibersihin selama 2 minggu, hasilnya akan seperti ini. Nah, debunya itu bakalan tebal seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu sangat berbahaya banget untuk pernapasan kita ataupun anak-anak kita, dan ini harus segera wajib kita bersihkan. Nah, nanti rencananya ini kipasnya bakalan aku bongkar satu persatu. Jadi ini nanti mau aku cuci sekaligus bando dari kipasnya, karena bando dari kipas tersebut udah sangat kotor dan kumel banget, ini harus wajib dicuci. Nah, ini aku tunjukin ke kamar aku. Nah, ini penampakan kamar aku di pagi hari. Jadi ini anak-anak masih tidur. Ini tuh sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Anak-anak tuh belum pada bangun. Nah, ini aku waktunya deep cleaning. Jadi setelah aku masak, setelah aku beberes di bagian dapur, ini aku lanjut untuk membereskan rumah, karena mumpung anak-anak masih tidur ya teman-teman, jadi kayak lebih leluasa gitu. Dan ini aku tunjukin ke atas kulkas aku, ini kotor banget, banyak banget debunya. Nah, ini lanjut ke bagian dapur. Nah, ini penampakan dapur aku. Jadi ini tuh tadi aku habis masak pagi, ini belum diberesin, nanti sekalian aku ambil gambarnya ya teman-teman. Tonton terus video aku ya, jangan di skip. Jadi di video kali ini aku mau deep cleaning di bagian ruang tamu dulu ya teman-teman, karena di bagian ruang tamu aku ini cukup berantakan banget dan kotor banget. Jadi ini aku mau tunjukin ke teman-teman sekalian, ini di bawah meja bulat aku yang ada di sudut, ini itu di bagian lantainya kotor banget. Jadi itu kayak habis ketumpahan kopi, ini tuh belum dibersihin, dan kali ini aku mau bersihin dulu ya teman-teman. Jadi kenapa rumah aku ini kotor banget keadaannya dan berantakan banget, jadi aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kan beberapa hari yang lalu aku ada upload video tentang lagi mau buka usaha rental PlayStation. Nah, biasa tuh kalau kita baru-baru mau buka usaha, pasti kita tuh lebih fokus ke usaha kita dulu ya teman-teman. Jadi yang aku lakukan seperti itu, aku lebih fokus ke toko aku ataupun usaha yang baru aku rintis sekarang ini. Jadi rumah itu aku kayak nggak peduliin sampai sekitar hampir 2 minggu aku nggak beberes rumah. Jadi ya mungkin sekedar kayak nyuci piring, masak, sapu-sapu itu aja. Tapi kalau bagian kayak deep cleaning, bersih-bersih debu, itu aku nggak sempet lakuin ya teman-teman. Dan akhirnya rumah aku seberantakan ini. Nah, ini penampakan dari jendela aku. Nah, ini itu rel dari puring gorden ini tuh kemarin rusak, dijatuhin sama anak-anak aku, dan ini belum sempat masang ya teman-teman, karena suami juga lagi sibuk kerja dan sekarang juga dia nggak pulang, lagi keluar kota, lagi ke Cilegon. Jadi dia itu nginep di sana 1 malam belum pulang dan belum bisa pasang rel gordennya. Nah, kalau aku untuk masang rel gorden seperti itu aku kurang bisa ya teman-teman, karena itu lumayan tinggi, jadi aku kayak kurang sampai gitu, dan yang bisa masang itu cuman suami aku. Jadi kadang pekerjaan yang masih bisa kita lakuin sebagai seorang perempuan, sebagai ibu rumah tangga, emang harus segera kita lakuin ya teman-teman, selagi kita bisa. Tapi kalau emang kita nggak bisa, ya terpaksa nunggu Pak suami. Ya, walaupun kadang-kadang kalau nunggu Pak suami itu bikin kesel ya teman-teman, kayak banyak molornya ataupun melarnya. Jadi kadang itu bahkan nggak sempet dipegang sama dia. Kadang kita itu nggak sabar ya teman-teman, dan akhirnya harus kita kerjain sendiri. Tapi kalau nggak bisa kita kerjain sendiri, ya mau gimana lagi, harus tetap menunggu Pak suami. Kalau menurut teman-teman gimana nih, bener nggak? Kadang-kadang kita itu sebagai seorang perempuan dalam hal beberes rumah ataupun bebenah rumah, sekedar kayak mengetok-ngetok gitu, kita kadang harus mengerjakan sendiri ya teman-teman, nggak harus mengandalkan suami. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku lagi nyapu-nyapuin di bagian sudut dekat sofa aku. Nah, ini tuh kotor banget, itu kelihatan. Jadi tuh kayak habis bekas ketumpahan kopi atau teh ya, aku juga lupa. Nah, itu
lantainya tuh bergerak-gerak gitu. Nanti ini aku mau pel dulu ya teman-teman untuk ngilangin kotorannya. Nah sebelum dipel ini seperti biasa harus disapu-sapu terlebih dahulu. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang merhatiin kalau di ruang tamu aku kan biasanya ada karpet ya, karpet coklat. Nah ini karpet coklatnya kebetulan lagi dibawa ke toko rental PS aku. Jadi di sana itu kekurangan karpet gitu ya teman-teman. Jadi untuk duduk-duduk anak-anak itu kayak kekurangan karpet lah istilahnya. Jadi yang di rumah yang ada dulu dibawa ke sana. Jadi kata suami yang di rumah dulu ya, yang dipakai nanti kita beli lagi. Ya udah deh, it's okay, nggak apa-apa. Lagian kalau nggak pakai karpet juga sebenarnya enak-enak aja ya teman-teman. Karena kalau pakai karpet itu anak-anak itu suka banget numpah-numpahin makanan. Dan kalau udah numpahin makanan ke karpet itu pekerjaan pasti bakalan lebih sulit kerjanya dan bakalan lama selesainya. Jadi kalau nggak pakai karpet seperti ini tuh dalam hal beberes rumah, kalau ada yang tumpah-tumpah itu gampang banget bersihinnya hanya dengan kain lap dan hanya sapu-sapu biasa aja. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang salfok nih sama anak aku yang lagi bobo-bobo cantik di sofa sementara mamanya lagi beberes rumah. Nah anak aku itu baru pulang sekolah ya teman-teman, sekitar jam 9 pagi tadi itu dia berangkat sekolah dan cuman 2 jam dia udah pulang sekitar jam 11. Nah ini aku beberesnya sampai siang ya teman-teman. Dan bukan sampai situ aja, aku ini beberesnya sampai sore karena ada hal yang tak terduga di saat aku beberes rumah dan sambil ngonten. Seperti apa kelanjutannya, tonton terus videonya, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Nah ini lanjut lagi ke video, ini aku udah nyapu-nyapu ya teman-teman, ini aku lanjut ngepel, ini aku mau pel dulu di bagian ruang tamu. Jadi kali ini aku mau deep cleaningnya fokus ke bagian ruang tamu dulu. Jadi ruang tamu udah disapu, udah dipel, udah dirapi-rapiin, udah pokoknya udah kelar semua. Nah baru aku melanjutkan deep cleaning di bagian yang lain. Jadi aku tuh kalau beberes rumah, misal satu ruangan itu udah beres semua, udah selesai, aku tuh lebih semangat untuk mengerjakan di tempat yang lainnya. Nah ini tuh kelihatan ya teman-teman, kalau di bagian sudut dekat sofa aku tuh tadi tuh kotor banget, jadi kerak-kerak bekas kopi atau teh itu ya belum dibersihin. Nah setelah dipel itu kelihatan banget bersih dan putih banget lantainya karena emang sedekil itu. Nah di video kali ini tuh aku durasi videonya agak lumayan cukup panjang ya teman-teman, sekitar 21 menit karena emang aku tuh beberesnya sekitar jam 9 pagi sampai jam setengah 6 maghrib. Masya Allah saking banyaknya rumah, maksudnya saking banyaknya pekerjaan aku yang harus aku kerjain hari ini, ditambah lagi ada suatu kejadian yang tak terduga di saat aku ngonten teman-teman. Di saat aku bikin video, di saat aku beberes rumah, ada suatu hal yang benar-benar bikin aku jadi semakin mager untuk beberes rumahnya. Seperti apa nanti kejadiannya, please jangan di skip videonya, tonton video aku sampai akhir ya. Nah aku mau sapa-sapa teman-teman dulu yang udah datang ke channel aku. Buat yang selalu hadir ke channel aku, terima kasih banyak karena kalian udah mendukung channel aku, bikin channel aku semakin berkembang. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, selamat datang. Semoga teman-teman sekalian suka sama video aku. Semoga video aku nanti ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf banget ya teman-teman kalau dalam sound ataupun dari video aku yang kurang berkenan, aku minta maaf. Nah aku mau infoin ke teman-teman sekalian, mungkin teman-teman yang baru datang yang belum tahu, kalau aku tuh tinggalnya di rumah petakannya teman-teman, di kontrakan 3 petak. Jadi yang namanya kontrakan 3 petak ya rumahnya berpetak-petak. Nah kebetulan di rumah kontrakan 3 petak aku, di bagian antara ruangan tamu sama kamar itu ada pintunya. Jadi di bagian kamar itu kalau ada pintunya lebih punya privasi gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu kelihatan banget sama misal kalau kita ada tamu. Nah ini balik lagi ke video, aku tuh lagi bersih-bersih di bagian meja putih ini ya teman-teman. Nah kebetulan di meja aku ini, nah di bagian pintunya ini copot seperti ini ya teman-teman. Ini itu belum dibenerin, jadi itu kalau mau beli engselnya tuh aku bingung di mana tempatnya harus beli, karena ini itu aku belinya online ya teman-teman. Aku nggak tahu ini bisa dipasang lagi atau enggak, cuman kalau mau dibuang juga sayang, mau dibeliin alatnya juga aku nggak tahu belinya di mana. Kayaknya agak susah deh ya untuk beliin engsel pintunya karena dia modelnya kayak
cuman apa ya, kayak atom gitu. Jadi itu untuk supaya pintunya itu bisa buka tutup gitu ya teman-teman, dan itu agak susah nyarinya. Nah ini setelah aku bersih-bersih di bagian meja di bawah TV, ini aku lanjut bersihin TV-nya. Karena debu di bagian TV ini juga lumayan tebal. Tadi kan aku udah tunjukin ke teman-teman sekalian ya di awal video setebal apa debunya. Nah ini mau aku lanjut elap-elap, karena menurut aku kalau TV yang sering dielap-elap, TV-nya itu lebih terlihat apa ya, warnanya itu lebih menyala gitu ya teman-teman, lebih terang ketimbang kita jarang lap-lap yang misal kayak debunya itu numpuk banget, itu bikin TV kita itu jadi kayak kumel gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut untuk bersih-bersih di atas sini, itu ada kipas gantung. Jadi ini kipasnya mau aku bongkar dulu satu persatu. Tapi untuk kerangka di bagian kipas di bagian belakangnya ini aku nggak bongkar ya teman-teman. Jadi aku cuman lap-lap seperti ini aja. Ini supaya mengurangi debu-debu yang nempel di kerangka kipasnya, karena ini sangat berbahaya banget ya teman-teman untuk kesehatan. Apalagi sekarang itu cuaca itu lagi nggak stabil, kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas berhari-hari. Nah itu bikin daya tahan tubuh kita itu menurun, yang menyebabkan penyakit. Ditambah lagi kalau misal rumah kita itu kotor, banyak debunya, itu bakal menimbulkan penyakit batuk dan asma. Nah ini aku mau cuci dulu ya teman-teman di kamar mandi. Nah ini dia yang maksud aku, ada hal yang tak terduga pas lagi beberes rumah, pas lagi ngonten, tiba-tiba lampu mati dong. Masya Allah, ini tuh matinya lama banget. Jadi itu sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi aku tuh bener-bener ngejeda. Pas bikin video ini aku jeda dulu 3 jam lamanya. Jadi aku tuh kalau udah kejeda-jeda kayak gini jadi mager deh dalam beberes rumah. Tapi nggak apa-apa, harus tetap diselesaikan karena nanggung juga ya teman-teman kalau nggak diselesaikan. Nah ini pas udah nyala lampunya, pas ini aku mau pasang apa namanya tuh kerangka kipasnya, aku tuh lagi kebingungan nyari-nyari alat untuk apa ya, baut kipas. Jadi tuh bautnya itu hilang ya teman-teman, dimainin anak-anak aku pas tadi mati lampu. Jadi tuh kipasnya nggak bisa dipasang dulu karena bautnya itu hilang. Jadi yang putaran tengahnya itu hilang teman-teman. Aku nggak bisa pasang kipas terlebih dahulu karena ini nggak bisa dipasang. Aku tinggal dulu dan aku lanjut untuk beberes di bagian kamar, sambil nanti aku cari-cari dulu mana tahu bisa ketemu. Jadi ini ya teman-teman yang membuat aku pekerjaannya mulai dari pagi sampai mau maghrib nggak kelar-kelar ya, ini karena mati lampu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tak terduga yang bikin aku tuh bikin bad mood ya teman-teman. Salah satunya mati lampu. Masya Allah, nggak tahu kenapa kemarin kok mati lampu ya, padahal nggak ada pengumuman dari RT kalau ada pemadaman listrik. Biasanya itu ada pengumuman tuh di grup RT kalau ada pemadaman listrik beberapa jam gitu. Cuman kemarin itu nggak ada pengumuman apa-apa, jadi tiba-tiba gitu aja mati lampu. Tapi ya udah deh, udah berlalu. Sekarang kita lanjut beberes lagi. Nah ini aku beberes di bagian kamar ya teman-teman. Ini belum diberesin. Jadi itu tadi kan ada pakaian ya, pakaian yang dari depan aku pindahin ke kamar. Dan di kamar nanti ini aku mau lipetin. Jadi aku ngelipetinnya di kamar aja ya teman-teman, nggak dibawa ke depan. Tapi nanti ini lipetan bajunya aku ngelipetnya nanti kalau semua pekerjaan aku udah beres. Jadi kalau dalam hal beberes rumah kayak ngelipetin pakaian itu aku biasanya ngerjainnya terakhir, karena ngelipetin pakaian itu bisa dilakuin secara santai ataupun ketika kita lagi santai, misalnya sambil ngobrol, sambil nonton TV, itu kita bisa ngelakuin kayak melipat pakaian. Nah ini aku lanjut untuk lap-lap di bagian meja hijau ini. Jadi meja hijau ini kotor, lumayan kotor ya teman-teman, karena kena tumpahan kopi ataupun apa ya, bukan kopi, coklat. Jadi anak-anak aku tuh suka makan coklat terus duduk-duduk di sini. Ya itu coklat-coklatnya tuh suka nempel di rotan-rotan yang ada di meja ini. Jadi meja ini kan terbuat dari rotan ya teman-teman, rotan sintetis. Jadi rotannya itu kayak kotor. Ini mau aku lap-lap aja menggunakan kain yang udah aku basahin. Nah biasanya tuh kalau kita udah ngelakuin deep cleaning, rumah itu pasti terlihat lebih fresh ya teman-teman, karena debu-debunya udah kita lap. Jadi kita tuh lebih semangat ketika kita ada di dalam rumah. Dan bahkan kalau rumah itu bersih, kita tuh males banget untuk keluar rumah. Nah di video kali ini aku lagi bersihin rak sepatu. Nah ini aku biasanya kalau ngelap-lap rak sepatu seperti ini aja teman-teman. Jadi di bagian telapak
untuk tempat sepatunya itu aja yang aku elap-elap. Ini sebenarnya sepatu-sepatunya jarang banget dipakai, cuman tempatnya itu berdebu ya teman-teman kalau enggak dielap-elap. Jadi harus dilap-lap supaya lebih bersih aja. Nah biasanya itu kalau ruangan sering diperhatiin masalah debunya, itu bakalan terlihat berbeda sekali ya teman-teman ketimbang ruangan yang jarang banget diperhatiin, kayak debu-debunya itu malas banget diberesin ataupun dibersihin. Jadi ruangan rumah kita itu bakalan terlihat seperti abu-abu karena banyak banget debunya, dan pastinya enggak sehat banget untuk kita. Dan aroma rumah itu juga kalau misal terlalu banyak debu itu akan terasa banget ya teman-teman di hidung. Nah aku itu orangnya sensitif banget yang namanya debu, jadi kalau udah ada debu pasti bersin-bersin. Jadi aku tuh kalau ruangan udah berdebu harus wajib cepet-cepet dielap supaya alergi yang aku punya ini enggak timbul lagi karena debu-debu yang ada di rumah. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk lap-lap di atas kulkas. Nah biasanya itu kalau di atas kulkas aku tuh suka nyimpen barang-barang seperti ini. Ini tuh debunya banyak banget, dan ini alat konten aku juga berdebu karena saking lamanya aku nggak melakukan deep cleaning. Jadi cuma sekitar 2 minggu aja nggak ngelakuin deep cleaning, debunya udah setebal itu. Karena emang di depan rumah kontrakan aku ini jalan ya teman-teman, jalanan umum tapi bukan jalan raya ya. Jadi kayak per setiap menit, 1 menit sekali pasti ada yang lewat gitu. Jadi ya lumayan membawa debu. Jadi debunya itu bisa bisa masuk ke dalam rumah. Padahal aku tuh orangnya juga jarang buka pintu, entah kenapa tetap aja debunya itu bisa masuk dan banyak banget ada di dalam rumah. Nah ini untuk di bagian kamar udah selesai. Paling yang di bagian kamar tadi hanya tinggal melipat pakaian. Itu aku tinggal dulu karena itu pekerjaan bisa aku lakuin di akhir pekerjaan. Nah ini aku lanjut untuk di bagian dapur ya teman-teman. Nah ini aku mau cuciin piringnya dulu, dan setelah nyuci piring aku lanjut untuk nyapu. Dan seperti biasa kalau udah nyapu nanti aku bakalan lanjut ngepel. Nah ini aku pas lagi nyapu, ini aku nemuin sampah banyak banget di bawah kolong tempat tidur, di bawah kolong meja hijau. Itu tuh sampah banyak banget, sampah bekas jajanan anak aku. Pokoknya sampah-sampah kertas, plastik banyak banget aku nemuin di bawah meja. Nah ini aku lagi nyapu-nyapuin menggunakan sapu lidi. Nah ini aku nemuin barang banyak banget di bawah meja. Ini aku udah lama nggak sapuin dan sampahnya sebanyak itu. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang salfok sama ranjang tempat tidur aku. Jadi aku tuh bikin ranjang tempat tidurnya tingkat ya teman-teman. Jadi anak aku yang pertama tidurnya itu di atas, dan yang di bawah itu aku sama suami sama kedua anak aku yang masih kecil-kecil. Nah untuk ukuran ranjangnya sendiri, untuk di bagian bawah itu ukuran 180 kali 200, dan yang di atas itu 120 kali 200. Jadi muat untuk 2 anak kecil untuk di bagian atasnya ya teman-teman. Karena untuk tidur di satu ranjang berlima itu udah nggak muat ya teman-teman, karena anak aku kan 3, sementara aku sama suami itu badannya lumayan besar-besar, gemoy-gemoy, jadi udah nggak muat. Makanya suami aku berencana untuk membuat kasur tingkat, dan jadilah seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang tempat tidurnya juga lega. Nah kenapa kok anak aku nggak tidur sendiri ya? Karena jawabannya rumah aku kan rumah petakan, jadi kamarnya itu cuma 1. Nah anak aku kan usianya tuh 9 tahun. Jadi kalau dia disuruh tidur sendiri di depan itu bakalan nggak mau ya teman-teman, karena dia nggak terbiasa tidur sendiri. Jadi dia tuh kayak takut, makanya aku suruh tidur di ranjang bagian atas. Nah ini aku udah selesai ngepelnya, udah selesai semua. Nah seperti biasa kalau sore itu pasti tugas aku mandiin anak aku. Nah ini setelah mandi, ini aku lanjut pakein dia baju. Nah ini anak aku yang ketiga ya teman-teman. Nah anak aku ini usianya 2 tahun, jadi dia itu masih balita ya teman-teman. Nah anak aku yang ketiga itu umurnya 4 tahun, dan itu juga masih balita, cuman dia udah bisa mandiri. Jadi semenjak dia punya adik kecil, dia itu lebih cepat dewasanya. Jadi kayak dia mandi itu bisa sendiri, pokoknya segala macam dia bisa sendiri. Misal habis mandi dia memilih baju pun dia maunya baju yang emang dia benar-benar suka, yang sesuai keinginan dia. Jadi dia tuh nggak mau kalau aku pilihin baju, dia pokoknya mau sesuai baju yang keinginannya dia. Nah ini aku lipetin bajunya, aku cepetin aja teman-teman supaya teman-teman nggak bosan. Nah terima kasih ya teman-teman udah datang ke channel aku. Maaf banget ya teman-teman kalau video aku ini terlalu panjang durasinya, karena ya begitulah pekerjaan aku itu emang banyak hari ini. Bayangin aja dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6 maghrib baru selesai. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf banget kalau dalam sound video aku
ngomongnya cuman itu aja, bolak-balik. Semoga teman-teman suka. Nah ini sebelum videonya aku akhirin, nah ini tadi aku kan kehilangan ya kayak baut untuk pemasangan kipasnya, dan ini alhamdulillahnya udah ketemu. Nah ini aku mau pasang dulu ya teman-teman. Jadi ini nih yang bikin tadi videonya kejeda. Jadi itu kayak, nah ini yang aku pegang ini tuh tadi hilang, makanya kipasnya belum aku pasang. Dan ternyata ini tuh ada di dalam sepatu anak aku, jadi bener-bener anak aku yang mainin. Dan aku udah keliling-keliling nyari, akhirnya ketemunya di dalam sepatu anak aku. Masya Allah, punya anak kecil bener-bener harus sabar ekstra banget deh. Dan ini juga karena udah mau maghrib, jadi itu tadi aku bikin videonya di siang ya teman-teman. Dan sekarang ini udah mau gelap. Nah seperti di kaca itu kan kelihatan gelap ya teman-teman, karena emang ini benar-benar udah mau maghrib. Jadi aku selesai beberes rumahnya itu benar-benar mau maghrib. Ini aku tutup jendela dulu, tutup pintu dulu. Dan inilah penampakan rumah aku kalau udah diberesin seperti ini ya teman-teman. Kalau udah deep cleaning, udah beberes rumah, udah nyapu, udah ngepel, udah nggak ada sampah-sampah, penampakannya jam sore itu seperti ini. Nah itu kelihatan ya teman-teman di jam yang ada di dinding aku itu sekitar jam 5:30. Itu bener-bener udah waktunya mau menjelang maghrib. Nah ini di dalam kamar aku, ini kamar udah di deep cleaning, udah diberes-beresin semuanya. Ini udah bersih, udah debu-debunya udah nggak ada lagi dan udah fresh. Jadi kalau udah beberes kayak gini aku tuh lebih semangat lagi pokoknya di dalam rumah. Nah ini keadaan di dapur aku, kalau udah dicuci-cuciin piringnya semua, udah rapi, udah nggak ada cucian juga. Terima kasih udah nyaksiin video aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.